Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, ulama ahlul hikmah berkata, mereka ulama ahlul hikmah telah memilih 4 kalimat dari dalam 4 kitab. Yang pertama tersebut di dalam kitab Taurat, dikatakan man radhiya bima a'tahu Allah ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah, yang artinya barang siapa merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan hidup bergembira di dunia sampai negeri akhirat. Jadi barang siapa yang diantara kita manusia merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah, kalau sudah merasa cukup, dia ridha, senang, maka disebutkan niscaya orang tersebut akan bahagia di dunia dan akhirat. Begini ya, tanda orang itu kaya, bahagia itu bukan diukur dengan harta benda, ya, tidak diukur dengan banyaknya harta, rumah bertingkat, mobil catnya mengkilat, istrinya cantik memikat, sampai-sampai berisi bini 4. Apakah itu menunjukkan gembira? Oh tidak. Tapi yang menunjukkan dia puas, dia gembira di dalam urusan dunia ini adalah dia merasa sudah cukup dengan pemberian Allah. Di situ dia akan menjadi gembira hatinya. Kalau sudah gembira, untuk apa cari yang lain? Siapa yang gembira merasa puas di dunia, maka Allah akan menggembirakan hatinya di dunia sampai negeri akhirat. Jadi penting ya, merasa puas di dalam hati. Bahasa anunya qanaah, merasa cukup. Qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Dan disebutkan dalam kitab Injil, man hadamas syahawati azza qawiyan fid dunya wal akhirah. Barang siapa mengalahkan dia akan syahwatnya, maka dia akan mulia di dunia sampai negeri akhirat. Mengalahkan syahwat ini maksudnya mengendalikan syahwat. Syahwat adalah keinginan ya, keinginan dan badan kita. Dan selama
ada syahwat, maka orang itu masih punya keinginan untuk hidup. Nah, syahwat. Jadi siapa yang bisa mengendalikan syahwatnya, maka dia akan hidup mulia di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Tapi siapa yang diperbudak dengan nafsu, hawa nafsu syahwat, maka dia tidak ada bedanya dengan binatang. Dia akan rakus di dalam dunia ini dan tidak pernah merasa cukup. Rakus dalam bahasa Arab adalah tamak. Tamak itu rakus. Ta, mim, ain. Kata ulama, rakus itu terdiri dari 3 huruf. Ta, mim, ain. Dan bentuk hurufnya saja, bentuk hurufnya itu sudah menunjukkan bahwa orang itu tidak lepas daripada urusan perut. Huruf ta, perutnya buncit, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Dan huruf ain, mulutnya nganga, perutnya buncit. Artinya orang yang rakus, tidak pernah merasa cukup, maka dia sama seperti halnya huruf-huruf di dalam rakus tadi. Ta, mim, ain. Ujungnya adalah urusan keinginan syahwat tadi. Kalau orang sudah diperbudak oleh hawa nafsu syahwat, maka tidak ada bedanya dengan binatang. Membunuh nafsu tidak boleh. Mengumbar nafsu juga tidak boleh. Yang dibolehkan adalah mengendalikan hawa nafsu. Makan boleh, makan pagi, siang, malam. Tapi kalau mengumbar syahwat, mengumbar nafsu, makan sembarangan, yang halal kah yang haram semuanya dia makan, maka ini tidak ada bedanya dengan binatang. Karena kalau binatang dia memakan apa saja, rakus. Karena binatang itu hidupnya adalah untuk makan. Binatang hidup untuk makan. Kita manusia yang sempurna sebenarnya bukan hidup kita ini untuk makan, tapi makan untuk hidup. Binatang hidupnya untuk makan, tapi kita tidak. Kita makan untuk hidup. Kita makan supaya kita hidup, supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa beribadah, supaya kita bisa berbuat baik. Tapi kalau seandainya kita makan ini, setelah kita kenyang, energi ada, kita gunakan untuk kemaksiatan, maka itu lebih jahat, lebih hina daripada binatang. Ya. Jadi siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan mulia di dunia dan negeri akhirat. Dan disebutkan dalam Zabur, man tafarrada 'anil nasi najah. Siapa saja yang terlepas dari orang lain, maka dia terlepas dari kerusakan di dunia, alias dia akan selamat. Nah, jadi siapa yang tidak bergantung dengan manusia, maka dia akan selamat. Tapi barang siapa yang orang tersebut selalu berurusan dengan dunia, berurusan dengan orang lain, maka dia tidak bisa terselamat. Alias namanya hidup ketergantungan dengan orang lain, maka dia tidak bisa bebas. Tapi kalau dia tidak tergantung dengan manusia, najah, dia selamat. Kalau bahasa kitanya itu jangan jadi penjilat lah ya. Jangan jadi penjilat. Kan ada orang yang ya tadi istilahnya penjilat. Dan orang penjilat ini ya dia melakukan itu karena dia ingin mencari aman, mencari keamanan untuk dirinya saja. Masa bodoh
harga dirinya itu terjual dengan cara menjilat tadi. Tapi kalau orang itu tidak berkaitan dengan manusia alias tidak menjilat, maka dia akan selamat, harga dirinya akan mahal. Wa minal furqan, dan juga ada disebutkan dalam Al-Quran, ini pemahaman dari Al-Quran, man hafizal lisana salima fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga lisannya, maka dia akan selamat dari dunia hingga akhirat. Ya. Siapa yang menjaga lisannya, maka dia selamat di dunia dan akhirat. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah selamat dunia dan akhirat. Dalam Injil, siapa yang merasa cukup di urusan dunia dari pemberian Allah, dia akan bahagia dunia akhirat. Di dalam kitab tadi Taurat, ya, dalam kitab Taurat, siapa yang merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Di Injil beda lagi, tapi intinya selamat dunia akhirat. Apa itu? Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia selamat dunia dan akhirat. Dalam kitab Zabur, siapa yang tidak menjilat dengan manusia, maka dia selamat dunia dan akhirat. Nah, di dalam Al-Quran adalah siapa yang bisa menjaga lisannya, maka dia selamat dunia dan akhirat. Nah, dengan kata lain kita simpulkan di sini, kalau ingin selamat dunia dan akhirat, maka cukuplah, merasa puaslah dengan pemberian Allah. Kalau ingin selamat dunia akhirat, kendalikanlah hawa nafsu. Siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan bergantung dengan manusia, jangan jadi penjilat. Dan siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka jagalah lisannya. Jadi seperti itu. Bahkan Nabi pernah menyebutkan orang masuk neraka itu banyak disebabkan karena dua hal. Kata Nabi, dia yang ini, yang di mulut sama yang di bawah. Di mulut nggak bisa jaga omongan, suka menggosip, menggibah, memfitnah, ini bahaya mulut. Dan yang kedua, orang bisa masuk neraka banyak disebabkan karena alat kelamin, alias banyaknya orang melakukan perzinahan, banyaknya orang melakukan perselingkuhan. Apalagi di dunia sekarang ini yang saat ini, Allah na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, orang berzina itu dianggap biasa sudah. Dianggap biasa, bahkan ada laporan tuh berapa puluh persen tuh di atas 50% anak-anak yang masih di bawah sekolah, alias masih masa-masa sekolah, itu banyak yang sudah tidak perawan lagi, alias mereka sudah melakukan hubungan di luar nikah, artinya berzina. Jadi berbahaya sekali. Jadi kalau ingin selamat dunia dan akhirat, jangan Nabi jaga mulut, jaga yang alat kelamin di bawah, jaga mulut dan jaga alat kelamin, karena banyak orang masuk neraka gara-gara mulut dan juga gara-gara alat kelamin. Ada seorang perempuan meninggal dunia, dia ahli ibadah. Sahabat banyak yang mengatakan, oh ini surga, ini pasti surga ini perempuan ini, Masya Allah. Lalu Nabi berkata, dia bukan ahli surga. Dia bukan ahli surga, kata Nabi. Sahabat bingung, ya Rasulullah, perempuan itu kan ahli ibadah, dia sholat, dia puasa, dan lain sebagainya. Kata Nabi, benar, dia sholat, dia puasa, dan lain sebagainya, tapi dia masuk neraka. Sahabat bertanya, apa yang menyebabkan dia masuk neraka? Kata Nabi, li'annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Perempuan yang kalian sangka tadi ahli ibadah, rajin sholat, rajin mengaji, rajin puasa, yang kalian sangka itu masuk surga, kata Nabi bukan, dia masuk neraka. Sebabnya masuk neraka karena dia suka menyakiti hati tetangganya dengan ucapan-ucapannya. Bertetangga tapi mulutnya dia Allah, kalau ngomong tuh nggak karuan sudah, nyakitin orang. Ditambah dengan menggosip, menggibah, memfitnah, lengkap sudah. Ya walaupun dia rajin sedekah, rajin puasa, rajin sholat, nihil. Dan Nabi perempuan itu masuk neraka. Dan disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi, ahabbul a'mali ilallah ta'ala hifdzul lisan. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah menjaga lisan, menjaga ucapan. Hati-hati dengan ucapan kita. Kalau dulu pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Mulut. Karena mulut badan binasa. Tapi sudah bergeser itu. Pepatah itu bukan lagi mulutmu adalah harimaumu, tapi jempolmu adalah harimaumu. Loh kenapa jadi jempol? Karena orang banyak sekarang ini banyak orang menggunakan media sosial. Mulutnya diam, tapi tangannya, jarinya nulis ini, nulis itu. Menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita gosip, menyebarkan berita fitnah ini. Maka jadilah jempolmu adalah harimaumu. Jadi hati-hati, yang tidak kuat dengan media sosial jangan masuk di media sosial. Yang tidak kuat dengan bermain Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya, stop di situ. Kenapa? Karena saking berbahayanya menggunakan media sosial tersebut. Dan kalau seandainya kita juga bermain media sosial, lalu ada berita kabar ini, kabar itu, kalau kira-kira ini bahaya disebarkan, jangan disebarkan. Lebih baik kita menyebarkan yang baik-baik daripada menyebarkan berita yang bisa kontroversial. Kalau kita sebarkan, nanti ada pro kontra di masyarakat. Tinggalkan masalah itu. Kemudian di dalam hadis Dailami, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu asyratu ajza'in, tis'atun fis sumti wal asyru fil uzlati anin nas. Keselamatan, kesejahteraan itu ada 10 bidang. Dan Nabi kalau ingin sejahtera gunakan 10 bidang ini. 9 dari 10 itu adalah diam. Artinya kalau ingin selamat, sejahtera, gunakan yang 9 ini. Gunakan yang 10 ini kata Nabi. Tapi yang 1 sampai 9 itu adalah diam. Nomor 1 apa? Diam. Nomor 2 apa? Diam. 3 diam. 4 diam. 5 diam. 6 diam, 7, 8, 7, 9 diam, 8, 8 diam, 9 diam. Pokoknya diam. Sampai ada mengatakan diam itu adalah emas. Wal ashiru, dan yang ke-10 kata Nabi, fil uzrati anin nas, suka beruzlah. Apa itu uzlah itu? Mengasingkan diri dari bergaul dengan manusia. Mengasingkan diri. Kita hidup zaman sekarang ngeri. Kumpul dengan teman salah, nggak kumpul dengan teman salah. Coba yang suka ngumpul-ngumpul lah, yang suka nongkrong-nongkrong tuh apa yang dibicarakan? Ya, habis sholat subuh mama pengajian, keluar dari masjid, ngopi dulu. Ngopi. Apa yang diobrolkan di waktu ngopi itu? Terkadang kita nggak sadar, waktu ngobrol kita nyebutin nama orang. Kita nggak sabar, kita nyebutin aib orang. Kita nggak sadar, kita nyebutin kebusukan orang.
Padahal diri kita ini pun sangat banyak kebusukan-kebusukan. Kalau kita pun disebut nama kita oleh orang lain, kita pun akan marah. Ya, akan marah. Jangan menunjuk orang, karena kalau kita menunjuk orang, yang kita tunjuk cuma satu saja, tapi ada 4 biji, ada 4 jari yang kembali ke kita. Kita nunjuk orang begitu, kamu, padahal 1, 2, 3, nah, nunjuk begini, padahal yang 3 kembali ke kita. Nunjuk ini 1, kamu, nah ini kita, kamu. Kita jelekkan orang, padahal kita sendiri ini adalah biangnya. Nah, untuk itu adalah untuk menjaga kebaikan itu adalah dengan cara as-sumtu dia. Arti diam ini jangan masuk dalam perbuatan yang bisa merugikan kita dan orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ya, kemudian kita lanjutkan lagi daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wallahi mabtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha 40 ni'amin." Demi Allah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, setiap kali aku tertimpa musibah bencana, maka di situ selalu terdapat 4 nikmat karena Allah. Jadi kalau Sayyidina Umar merasa ada musibah, dicoba dengan Allah, Sayyidina Umar tuh melihat di balik musibah itu ada 4 nikmat yang tersimpan. Awwaluha illam takun fi dini. Pertama, aku merasa bersyukur, masih bersyukur nih walaupun dapat musibah, asalkan musibah itu bukan urusan agama. Bukan urusan agama. Tapi kalau urusan agama itu sudah berat musibah tadi. Kalau cuma urusan dunia, nggak punya uang, sakit-sakitan dan sebagainya, ya, itu urusan dunia, maka musibah itu masih dianggap ringan. Tapi kalau bala musibah itu berkaitan dengan agama, ini musibah besar namanya. Musibah besar. Nah, jadi jangan sampai bala tadi berkaitan dengan agama. Nah, sekarang kita zaman sekarang ini banyak bala berkaitan dengan agama. Ya, dan bala seperti itu, musibah seperti itu berat sekali dihadapi. Nah, isu nasab para habaib. Nah, ada pembegal nasab, itu termasuk adalah musibah di dalam dunia. Apalagi ini yang lagi ramai nih beberapa mungkin semingguan terakhir ini. Siapa itu pesantren mana itu? Ya, ustadznya mensodomi santrinya lebih daripada 20 orang, anak-anak kecil, berkedok agama. Apalagi belum lagi yang ulama-ulama yang nakal, yang menjual agama, memutarbalikkan dalil, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Nah, itu terjadi di zaman kita ini. Susah sekarang ini membedakan yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Karena kiai dengan pemburu hantu mirip-mirip, pakai sorban, pakai bola, pakai jubah. Bahkan pemburu hantu sekarang tasbihnya aja gede-gede. Pemburu hantu, ya ujung-ujungnya dukun. Nah, jadi kalau bukan urusan agama, artinya kalau musibah itu bukan urusan agama, berarti itu musibah masih dianggap ringan, masih santai-santai saja. Yang kedua, idlam takun a'dhama minha.
Aku masih merasa bersyukur, masih mengatakan ini adalah karunia dari musibah tadi, asalkan musibah itu tidak membesar. Musibah itu tidak menjadi besar. Kalau segitu-gitu aja ya enggak apa-apa lah. Bahasa kitanya nih ya, ada orang umpama jatuh, tepak jatuh, kemudian luka, katanya alhamdulillah luka katanya. Untung nggak buta karena di depannya itu ada paku, jatuh kena tangan. Katanya untung tangan yang nahan. Kalau seandainya nggak ada tangan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi mungkin buta. Pakunya kena mata. Nggak apa-apa lah luka yang di tangan, tapi selamat mata tadi. Nah, jadi kata Sayyidina Umar, musibah itu ibarat kata masih santai sajalah, asalkan jangan sampai musibah tadi menjadi besar. Dulu waktu saya sekolah di Hadramaut ya, di Hadramaut waktu itu ada acara anak-anak Kalimantan, terutama Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Waktu itu saya tugas masak pakai kompor gas. Kita lagi bersantai, lagi rekreasi di di masbah itu kolam renang. Saya disuruh tugas masak. Nah, ketika saya masak itu, kompor gasnya itu biar orang Banjar mendirap bukan meledak ya. Masuk ke dalam mau keluar apinya ini dari gasnya. Bukan dari kompornya, dari gasnya. Saya takut waktu itu. Takut sekali karena apinya sudah mengerikan sekali. Lalu saya tahan pakai tangan. Ya, saya angkat itu pakai tangan saya terbakar sampai sekarang masih ada bekasnya hitam. Begitu. Saya angkat, saya buang ke kolam renang. Akhirnya keluar terus, tapi untung apinya padam. Kolam renang sampai habis. Tangan saya terbakar. Saya bilang apa? Alhamdulillah, kata saya cuma tangan. Coba kalau kena wajah waktu itu, nggak ganteng saya. Ya, kata saya sama teman, alhamdulillah di tangan saja kata saya. Coba seandainya meledak tuh kena muka saya, nggak ganteng saya kata saya waktu itu, saya guyon kan. Ya, artinya di balik musibah itu asalkan jangan membesar, cuma segitu-gitu aja, ya patutlah kita bersyukur. Ya, masih untung lah, masih untung. Ada orang tabrakan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi tabrakan, begitu, muntah darah dia. Muntah darah. Katanya alhamdulillah kamu bisa muntah darah. Kok muntah darah? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah muntah darah. Kalau seandainya kamu gak muntah darah, itu bahaya. Luka di dalam itu bahaya. Tapi kalau dia muntah darah, selamat tuh orang. Jadi kalau naudzubillah min dzalik, kalau ada orang jatuh atau apa, muntah darah, itu masih bisa harapan sembuh, masih bisa ada harapan hidup. Tapi kalau ada orang tidak muntah darah, itu berbahaya sekali. Luka dalam bahasa kitanya. Apalagi sampai darah itu keluar dari telinga atau dari mata. Selesai. Kalau ada orang tabrakan, naudzubillah min dzalik, kemudian tidak ada muntah darah, tapi darah itu keluar dari telinga. Na'udzubillah min dzalik, atau dari mata. Udah panjang umurnya. Kalau dia masuk rumah sakit, udah lama meninggal dia. Artinya di balik musibah itu, kata Sayyidina Umar, asalkan jangan membesar, itu masih bersyukurlah bahasa kitanya, ya. Masih untung. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, illam takun muhramar ridha biha. Selama musibah itu tidak menutup pintu ridhonya Allah. Artinya kalau seandainya musibah ini berkaitan yang bisa menutup ridhonya Allah, yang bisa menimbulkan murkanya Allah, itu sangat bahaya sekali. Ya, sangat bahaya.
Ada orang dapat bencana. Bencana ini bisa penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah ulah tangan manusia. Sebab kita juga yang bikin kerusakan. Buang sampah sembarangan, paret, got tidak dibersihkan. Kemudian datang hujan lalu banjir. Ini musibah. Al-bala idza nazala am. Bala itu kalau sudah turun maka dia tidak pandang bulu. Nah, musibah ini, bala ini terjadi karena ulah tangan kita sendiri. Selama kita bisa menjaga alam, alhamdulillah dia aman-aman saja. Tapi yang ditakutkan adalah kalau musibah itu bukan sebab ulah tangan kita, tapi sebab dengan dosa kita. Kalau musibah itu datangnya dengan sebab musibah, dengan sebab dosa, berarti di situ Allah sudah tidak ada ridha, tidak senang lagi sampai Allah menurunkan bala. Kata orang-orang yang di media sosial berkata, katanya tsunami 2004 yang ada di Aceh itu ngeri besar. Tapi katanya di tahun 2000 berapa gitu di Palu ada juga tsunami. Tidak terlalu besar, artinya dampaknya lebih besar yang di Aceh. Tapi mengerikannya lebih serem di Palu. Kenapa? Karena di Palu terjadi gempa bumi, tsunami dan sebagainya, mengerikan karena sebab ada ritual apa namanya, sesajen syirik. Apalagi di situ ada perjudian, ada apa namanya ini, ada apa namanya, sodomi, apa masalahnya itu, apa istilahnya, banyak sekali. Dan karenanya ngeri musibah itu. Kenapa? Karena tiga-tiganya ada. Gempa ada, tsunami yang kedua tsunami laut, air laut naik ke daratan, kemudian yang ketiga tsunami darat alias tanah di atas longsor. Kita lihat videonya yang di Palu itu, mungkin rumah aja berjalan, rumah berjalan. Bahkan ada cerita itu yang di media sosial banyak, tahun berapa terjadi gempa di Palu itu. Ini masjid nggak pernah, artinya kosong terus masjid ini. Terjadilah gempa itu, tsunami di darat, alias tanahnya itu tsunami, longsor. Masjid yang nggak pernah disolat ini, masjidnya pindah jalan masjidnya. Kemana? Ke komplek di tempat orang yang rajin sholat. Coba lihat, ngeri. Itu bebannya cerita orang-orang teman dari Palu katanya. Tsunami di Palu itu tidak separah tsunami yang ada di Aceh. Aceh parah sekali, tapi mengerikan Palu. Nah itu tuh. Kenapa? Karena di situ telah dilakukan perbuatan yang dilarang Allah sampai Allah itu tidak ridha. Kalau Allah sudah tidak ridha, tidak senang, Allah perintahkan bumi bergerak, gunung meletus, angin bertiup kencang, laut jadi tsunami, apalagi. Yang keempat kata Sayyidina Umar, warabi'u anni arju sawaba 'alaiha. Musibah itu masih terasa kecil, masih bisa dirasakan nikmatnya. Kenapa? Karena di balik musibah itu ada pahala, asalkan kita bersabar. Kata Sayyidina Umar, di balik musibah itu aku dapat pahala. Di balik musibah ada pahala, asalkan kita sabar. Kalau nggak sabar nggak ada pahala. Nah, jadi apapun musibahnya, musibah yang menimpa kepada kita pribadi atau keluarga atau yang lebih daripada itu, kalau kita bersabar, di balik musibah itu ada pahala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Baik, seperti itu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Ya. Yang bertanya Pak. Tidak ada? Ada yang mau tanyakan, silakan Pak ya. Apa ditanyakan berkait tadi? Saya bisa tanyakan satu orang, dua orang Pak ya, silakan. Adakah? Kawan? Ada.
Baik. Kiranya cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Insyaallah kami nanti berangkat umrah di tanggal 25 November ya, selama kurang lebih 12 sampai 14 hari ya. Insyaallah. Dan kami masih membuka pendaftaran umrah bulan November. Mungkin ada masih di masjid itu. Harganya kami buka 29 juta. Ini sudah ada 45 orang, kita mau genapin sampai 50. Kalau sudah 50 orang berarti di stop dulu ya. Kita bikin satu bis saja. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi